Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas asesmen tengah semester 2 ya, kelas 11. Nah, di sini kata soalnya, sebuah ayunan digetarkan dengan amplitudo diketahui A sama dengan 5 cm. Frekuensi getar yang terjadi adalah F sama dengan 1,5 Hz. Simpangan ayunan setelah bergerak selama 1,25 sekon adalah berarti T sama dengan 1,25 sekon. Itu adalah berarti yang ditanya itu simpangan ya, Y. Nah, rumus simpangan itu adalah Y sama dengan A sin omega T. Berarti A, omega itu dijabarkan 2VF kali T. Berarti A sin, nah 2V kali 1,5 kali 1,25. Berarti A-nya kan 5 ya, sin. Nah, ini nanti kita jabarkan ini 2 dikali 1,5 kali 1,25. Itu adalah ini ya 3,75 V. Nah, V ini dia kan bentuknya 180 derajat nih. Berarti kita kali 3,75 kali 180. Itu adalah 675. Berarti 5 sin 675 derajat gitu kan. Berarti 5 sin 6. Sin 675 itu adalah eh, nah, sin 675 ini cara kita mencarinya berarti kan sin 675. Kalau misalnya dia satu gelombang penuh itu kan 360. Berarti kalau ke sini berarti kan ini totalnya 360 nih. Ini 360. Berarti itu kalau ke sini tambah 180 kan. Berarti 360 tambah 180, 540. Berarti ke sini 540. Berarti kalau ke sini adalah 720 sini kan. 720. Nah, berarti kita kurangin aja 6 720 berarti 675 itu letaknya kan di bawah ya. Berarti kira-kira di sini lah. Sini lah ya, mungkin sini. Di bawah ya, 675 di bawah. Nah, kalau di bawah itu kan negatif ya, berarti kita cari 720 dikurang 675. Nah, 720 dikurang 675 itu adalah 45. Berarti jadinya sama dengan sin min 45. Nah, sin 45 itu kan berarti setengah akar 2 kan, berarti jadinya sini sama dengan sin min apa namanya sin min 45 berarti jadinya uh, sin apa namanya nilainya yang min 45 ya, berarti min. Berarti jadinya nanti di sini atau langsung aja lah ya. Berarti di sini sin min 45 itu kan setengah akar min setengah akar 2. Dan masukkan sini. Berarti jadinya 5 kali min setengah akar 2. Jadinya itu adalah 2,5 akar 2. 2,5 akar 2 itu adalah yang C. Nomor 2, sebuah partikel bergerak harmonis dengan amplitudo diketahui A sama dengan 10 cm dan frekuensi sama dengan 2 Hz. Kecepatan partikel saat simpangan sebesar 6 cm berarti Y sama dengan 6 cm. Jadi yang ditanya itu V ya. Nah, jadi gini, kalau kita jabarkan itu kan rumus simpangan itu kan Y A sin omega T. Kalau kita turunkan V jadinya omega T kali A sin, berarti turunan sin cos ya, cos omega T. Berarti kalau kita lihat di sini, kecepatan partikel saat simpangannya sebesar 6 cm. Berarti ini kan nggak ada omega T ya, omega aja lagi. Omega A cos omega T ya. Nah, cos itu eh, berarti langsung aja kita ganti di sini. Nah, berarti kan omega itu kan 2VF kali A cos 2V kali T. Ah, berarti kita di sini
Yang belum ada itu adalah T ya. Berarti kita cari T dulu nih. Nah, dari sini. Nyari T itu dari Y ya. Nah, dari sini. Berarti Y itu kan 6. Sama dengan A10 sin omega T. Oh, berarti ini nanti kita jabarkan jadi cos theta ini. Karena kita nggak tahu sudutnya berapa kan. Jadi ini cos theta. Nah, berarti jadinya 6 sama dengan 10, ini sin theta ya. Sin theta, berarti 6 per 10 sama dengan sin theta. Nah, berarti theta yang 6 per 10 itu kan 0,6. Berarti sin 37, thetanya 37 derajat ya. Berarti masukin sini, berarti jadinya 2 pi kali F-nya 2, kali A-nya 10, cos 37. Jadinya ini adalah 40 V, ya kan? Cos 37 itu adalah 0,8 atau 8 per 10 ya. 4 per 5 juga boleh. Coret nih. Jadinya dapat di situ adalah 32 V cm per S. Jadi jawabannya E ya. Soal nomor 3, sebuah ayunan sederhana terbuat dari tali dengan panjang diketahui L sama dengan 49 cm, jadikan ke meter 0,49 meter. Apabila percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 m per S pangkat 2, periode ayunannya adalah yang ditanya T. Nah, jadi rumus periode itu adalah pada bandul ya, T sama dengan 2V, ya, T sama dengan 2V akar L per G ya. Berarti 2V akar L-nya itu 0,49 dibagi 9,8. Berarti 2V 0,49 dibagi 9,8. Itu adalah akar 0,05. Nah, ini kita jadikan dia pangkat ya. 5 kali 10 min 2 kan. Berarti ini diakarkan 2V kali 10 min 1 akar 5. Nah, gitu kan. Jadinya 2 dikali 10 min 1 itu kan artinya 0, berarti 0, T sama dengan 0,2V akar 5. T 0,2V akar 5 sekon ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan grafik T kuadrat terhadap M dari percobaan getaran pegas berikut. Jadi dari grafik itu diketahui T kuadratnya sama dengan 0,16. Kemudian, apabila sistem pegas tersebut tersusun dari dua pegas identik yang disusun seri, berarti ini ada M-nya adalah 500 ya, 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Apabila sistem pegas tersusun dua pegas identik, nah kita cari dulu K gabungannya ya, berarti K seri, jadi nanti dia ada 2 dan identik gitu kan, ini K, ini K. Jadi kita cari 1 per KS sama dengan 1 per K ditambah 1 per K, berarti jadinya 2 per K. Berarti KS sama dengan K per 2 ya. Nah, lalu nanti baru dimasukin ke sini ya. Rumus yang ditanya itu kan konstanta K. Berarti rumus periode itu kan T sama dengan T sama dengan 2V akar M per K, ya kan? Kalau kita mau menjadikan dia kuadrat, berarti kita kuadratkan sisi kiri dan kanan, berarti jadinya T kuadrat sama dengan 4V kuadrat M per K. Kita kan mau cari K, berarti K sama dengan 4V kuadrat M per T kuadrat. Nah, K-nya ini diganti yang K ini ya, berarti K per 2 sama dengan 4V kuadrat M per T kuadrat. Berarti K saja jadinya 4V kuadrat M kali 2 per T kuadrat. Nah, berarti jadinya 4V kuadrat kali M 0,5 kali 2 per 0,16. Gitu kan? Berarti jadinya K sama dengan 4 dikali
0,5 dikali 2. Kali 2 sama dengan 4. Berarti 4V kuadrat per 0,16. Berarti 4 dibagi 0,16 adalah 25 ya. 25V kuadrat Newton per meter. Nah, jadi dapat kita jawabannya yaitu C ya. 25V kuadrat. Nomor 5, senar sepanjang 1 meter diketahui L 1 meter diikat salah satu ujungnya, sedangkan ujung lain digetarkan sehingga terbentuk 4 simpul. Nah, 4 simpul ya, kita gambar. 1, 2, 3, satu lagi ya, 4. Berarti ini N-nya adalah 1,5. Berarti L-nya kan 1 meter, berarti lambda sama dengan L per N. Berarti 1 bagi 1,5 sama dengan, biar aja dalam 1,5 gitu. Letak perut kedua dari berarti XP2 ya. Jadi yang ditanya itu XP2 dari ujung pantul, XP2-nya. Nah, jadi kalau letak perut kedua berarti XP2 sama dengan, itu rumusnya adalah 2N tambah 1 kali lambda per 4. Ya, berarti 2 per kedua berarti 2 kali 2 kurang 1. Lambdanya itu nantilah 1 per 4 kali 1 per 1,5 gitu kan. Berarti ini 66 kurang 1, 5. 5 per 4, 5 per 4 kali 1 per 1,5. Berarti 5 per, ini ya. Ini 4. 4 kurang 1, oh ya, 3 ya, sorry. 3 berarti ini 3 per 6. 3 per 6. 3 per 6 itu kan 1 per 2. 1 per 2 adalah 0,5 meter atau sama dengan 50 cm. Jadi jawabannya C. Baik adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 6, persamaan gelombang transversal yang merambat sepanjang tali yang sangat panjang, di mana persamaan Y kita kalikan ke dalam ya, Y sama dengan 10 sin 0,4 px ditambah 5 pt. Y dan X dalam cm dan T dalam sekon. Dari data diperoleh besaran-besaran berikut. Nah, ini K, ini W ya. Nah, jadi amplitudo ini namanya amplitudo. Amplitudo 10 cm, salah nih ya. Seharusnya kan ini 10 cm amplitudo, bukan 5 cm ya. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu kita cari pakai rumus K sama dengan 2pi per lambda. Nah, K-nya kan 0,4 sama 0,4 pi sama dengan 0,4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Berarti lambda sama dengan pi-nya bisa dicoret ya, 2 per 0,4. Berarti ini 5 ya, 5 cm. Ini 100 cm katanya, itu salah. Nah, terus frekuensi, nomor 3. Frekuensi itu carinya W sama dengan 2VF. Berarti 5V sama dengan 2V. Coret-coret berarti 5 per 2 sama dengan V. Berarti 2,5 sama dengan frekuensi. Jadi dapat frekuensinya 2,5. Berarti ini benar ya. Gelombang menjalar ke sumbu X negatif. Ya, karena ini kan positif nih. Ini positif depannya kan. Kalau positif itu berarti dia menjalarnya ke X negatif. Jadi ini benar. Sehingga jawabannya adalah 3 dan 4. 3 dan 4E. Nomor 7, suatu gelombang berjalan merambat ke kanan, berarti ini nanti kata kuncinya ke kanan, berarti ini negatif nanti ya, melalui titik A dan B. Pada saat T sama dengan 0, simpangan di gelombang A adalah 0. Jika panjang gelombang diketahui, lambda sama dengan 12 cm, dan amplitudo adalah 2 cm, maka simpangan di titik B saat fase di titik A, berarti omega T fase itu, karena dia ada V ya, 2 pi per 2, ketika T-nya 0, dan X sama dengan 8 cm adalah berarti yang ditanya itu Y. Nah, jadi ini rumusnya Y sama dengan A sin omega T, karena dia ke kanan dikurang KX. Berarti A-nya 2, sin omega T-nya 2 pi per 2, K itu 2 pi per lambda X. Berarti 2 sin
ini coret, berarti Pi dikurang 2Pi, X itu 8, lambda adalah 12. Bagi 2, ini bagi 2, 6. Bagi 2, 3. Bagi 2, ini 4. 4/3 ya. Berarti 2 sin Pi dikurang 4/3 Pi. Berarti sama dengan 2 sin itu kan kesamaan penyebut, berarti ini 3 dikurang 4 ya. 3/2. Tunggu, kok 2/2? Ini 3/2. Oh, salah tulis nih. 3/2 ya. 3/2, jadi nggak bisa dicoret ya. Ini nggak bisa dicoret nih. Nah, ini bisa dicoret ya. Berarti ini jadinya, oke kita perbaiki. Ini jadinya adalah 3Pi/2. Berarti ini 3Pi/2 dikurang 4Pi/3. Kita samakan penyebutnya 6. Ini 9Pi, 6 bagi 2, 3 kali 3, 9. Dikurang 6 bagi 3, 2 kali 4, berarti 8Pi. Oke, berarti 2 sin Pi/6. Nah, kita lanjutin. Berarti Y sama dengan, jadinya di situ, Y sama dengan 2 sin Pi itu 180/6. Berarti 2 sin 160 berarti 30. Berarti 2 sin 30 setengah. Berarti jadinya 2/2 sama dengan 1 cm. Oke. Jadi jawabannya A ya. Nomor 8, gelombang air merambat dengan kecepatan diketahui V sama dengan 200 m per s. Dengan frekuensi F sama dengan 400 Hz. Jarak antara dua titik yang berbeda fase berarti delta C sama dengan 0,5 adalah. Berarti yang ditanya jarak dua titik itu delta X ya. Delta X. Nah, sebelum kita nyari delta X itu kan rumusnya adalah bukan. Ini kita cari itu. Kan delta untuk mencari delta X itu kan delta C sama dengan delta X per lambda. Berarti kita belum punya lambda kan? Lambda itu cari dari sini. Berarti jadinya V sama dengan lambda kali F. Lambda sama dengan V per F. Berarti V-nya 200 bagi 400. Coret-coret dapat 1/2. 1/2 itu adalah 0,5. Nah, dapat kita lambdanya kan. Lambdanya adalah 0,5. Nah, baru masukkan ke sini. Berarti delta C-nya kan 0,5. Delta X per 0,5. Ya kan? Berarti delta X sama dengan 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Itu berapa tuh? Itu adalah 0,25. 0,25 meter ya. Oke? Jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut soal nomor 9, pasangan sifat gelombang bunyi dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini langsung aja ya Kak jelasin, ini yang paling tepat itu jawabannya adalah C, refleksi. Jadi refleksi itu adalah contoh pemantulan yang dialami oleh gelombang elektromagnetik atau gelombang bunyi ya, di apa namanya, gelombang dia tuh gelombang mekanik seperti gelombang bunyi atau gelombang air gitu. Nah, contohnya itu adalah peristiwa pemantulan gelombang bunyi dan gema. Jadi yang paling cocok itu di sini jawabannya adalah yang C. Oke? Nomor 10, mobil polisi berhenti di pinggir jalan dan membunyikan sirine dengan frekuensi, berarti diketahui frekuensi sumber itu adalah 635 Hz. Siska mengendarai sepeda dengan kebetulan melintas di dekat mobil polisi. Siska melaju dengan kecepatan berarti VP 54 km per jam. Kita rubah ke dalam meter per sekon berarti 54.000. Ini dikali 1.000 ya, dibagi 3.600 berarti 54.000 dibagi 3.600 adalah 15 meter per sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 330 meter per sekon, frekuensi yang didengar Siska adalah berarti yang ditanya VP. VP berarti
Mendekati berarti VP-nya ada dua nih. Mendekati dan menjauhi. Berarti ini VS-nya bernilai 0 karena berhenti ya. Nah, berarti kita cari dulu yang mendekati. Berarti si Siska yang mendekati ya. Berarti pendengar mendekati. VP mendekati itu adalah positif. Berarti rumus kita pakai kan ini ya. FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali FS gitu kan. Nah, berarti kita langsung aja ya. Ini rumusnya kita masukin ke sini. Berarti FP sama dengan yang mendekati dulu. Berarti positif ya. 330 ditambah 15 per 330 ditambah 0 karena FS-nya 0 kan, dikali VS maksudnya. FS-nya 635, berarti ini 345 dikali 635 dibagi 330. Nah, berarti ini 345 dikali 635 dibagi 330 itu adalah 663,86 Hz. Oke? Nah, itu kalau yang mendekati. Sekarang kita cari yang menjauhi. Kalau yang menjauhi berarti FP sama dengan, kalau VP menjauhi berarti itu negatif ya. Berarti 330 dikurang 15 per 330 tambah 0 kali 635. Berarti 315 per 330, 635. Berarti ini 315 kali 635 bagi 330 berarti 606. Ada nggak? Menjauhi. Tunggu. Dia menjauhi negatif kan? 330. Nah, ini kan seharusnya hasilnya ini adalah 606,13,14 gitu ya. 606,14 ya kan, kalau VP menjauh itu kan tambah kecil ya. Nah, jadi seharusnya jawabannya itu adalah yang jelas kalau mendekati 663,86 ya. Ini tinggal 6 ya. 663,86 Hz. Berarti ada dua nih antara ini sama ini. Nah, tapi VP-nya itu 606. Nah, ini aja deh kita ganti ya. 606,14. Jadi jawabannya A. Nanti tapi saat menjauhi itu nilai VP-nya 606,14 ya. Nanti silakan adik-adik cari ya. Kalau misalnya apa namanya tuh mungkin adik-adik punya pertanyaan, tapi ini udah bener sih. Ini kan kalau mendekati, VP mendekati kan positif. Kalau VP menjauhi itu negatif ya. Ya, pendengar menjauhi itu negatif. Oke?